Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, karena waktu sudah menunjukkan pukul 16 lebih 3 menit, kita mulai saja untuk kajian Sakopa Islamiyah pada kesempatan sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da hatta yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah lana futuhal arifina bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina fil ilmi wa dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma hasil maqasidana ya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang telah memberikan kepada kita semuanya segala limpahan nikmat, karunia, hidayah dan taufiknya, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan berbagai macam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus silaturahim yang kita laksanakan pada kesempatan sore hari ini, yang insya Allah mudah-mudahan Allah catat, Allah jadikan sebagai amal solih, jadi jalan penggugur dari setiap dosa dan kemaksiatan yang sudah kita lakukan. Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa memperbaiki setiap amal ibadah kita kepada Allah, jadi jalan keselamatan, kebahagiaan kita semuanya, baik hidup di dunia ataupun di akhirat kelak insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam as-sahib syafa'ah, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para alim ulama, sampai kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan melanjutkan materi selanjutnya, dan adapun materi yang akan kita sama-sama bahas pada kesempatan hari ini, sore hari ini, adalah terkait waktu-waktu sholat fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sholihina fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun fi awqatis sholati. Faslun fasal fi awqatis sholati. Tetap itu pasal di dalam menjelaskan waktu-waktu sholat. Awqatus sholati. Adapun waktu-waktu sholat, khamsatun ada 5. Awalu waktu duhri. Adapun permulaan waktu zuhur.
Zawalu syamsi, tergelincirnya matahari. Wa akhiruhu, dan adapun akhirnya. Masiru dhili syai'i, menyamai bayangan suatu benda. Mislahu, mislahu seperti benda tersebut. Goiro dhilil istiwa'i, selain bayangan istiwa. Wa awwalu waqtil asri, dan adapun permulaan waktu sholat asar. Idza shara, apabila menjadi. Dhillu kulli syai'in, bayangan setiap benda. Mislahu, sama seperti benda tersebut. Wazada, dan tambah qalilan sedikit. Wa akhiruhu, dan adapun akhirnya waktu, dan adapun akhirnya ghurubu syamsi, yaitu terbenamnya matahari. Wa awwalu waqtil maghribi, dan adapun permulaan waktu sholat maghrib. Ghurubu syamsi, yaitu terbenamnya matahari. Wa akhiruhu, dan adapun akhirnya ghurubu syafaqil ahmari, terbenamnya mega merah. Wa awwalu waqtil isya'i, dan adapun permulaan waktu sholat isya. Ghurubu syafaqil ahmari, terbenamnya mega merah. Wa akhiruhu, dan adapun akhirnya tulu'ul fajri sodiki, terbitnya fajar sodik.
Wa awwalu waqti subhi dan adapun permulaan waktu sholat subuh tulu'ul fajri shadiqi terbitnya fajar shadiq wa akhiruhu dan akhirnya tulu'ul syamsi terbitnya matahari. Al asfaku adapun mega salah satun ada tiga. Al asfaku adapun macam-macam mega salah satun ada tiga. Ahmaru yang pertama mega merah. Wa asfaru dan mega kuning. Wa abiyadu dan mega putih. Al ahmaru adapun mega merah. Maghribun yaitu di waktu sholat maghrib. Wal asfaru wal abiyadu dan adapun mega kuning dan mega putih. Isaun di waktu sholat isya. Wayun dabu dan disunahkan. Wayun dabu dan disunahkan. Takhirus sholatil isya'i. Mengakhirkan sholat isya. Ila ayyagiba. Sampai terbenamnya asyafakul asparu wal abiyadu. Mega kuning dan mega putih. Ila ayyagiba sampai bukan terbenam atau ila ayyagiba sampai hilangnya asyafakul asparu mega kuning wal abiyadu dan mega putih. Teh Rita boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun satu pasal fi auqatis sholati tetap pada itu pasal di dalam menjelaskan waktu-waktu sholat. Awqatus sholati, adapun waktu-waktu sholat, khamsun, yaitu ada 5. Awalun, waktu zuhri, adapun permulaan waktu zuhur, zawalus syamsi, tergelincirnya matahari, wa akhiruhu, dan adapun akhirnya, masih robil syai'i, menyamai bayangan suatu benda misluhu seperti benda tersebut ghairil lil istiwa selain bayangan istiwa wa awwalu waqtil asri
Dan adapun permulaan sholat asyar, tidak soro apabila menjadi dhillu kulli syai'in, bayangan setiap benda, mislahu sampai satu benda tersebut. Sampai seperti benda tersebut. Ada surat? Wazada qalilan dan tambah sedikit. Wa akhiruhu dan adapun akhirnya ghurubus syamsi yaitu terbenamnya matahari. Wa awwalu waqtil maghribi dan adapun permulaan waktu sholat maghrib ghurubus syamsi yaitu terbenamnya matahari. Wa akhiruhu dan adapun akhirnya ghurubus syafaqil ahmari terbenamnya mega merah. Wa awwalu waqtil isya dan adapun waktu sholat permulaan waktu sholat isya ghurubus syafaqil ahmari dari terbenamnya mega merah wa akhiruhu dan adapun akhirnya tulu'ul fajri shodiq terbenamnya fajar shodiq wa awal Terbitnya. waktu iya benar terbitnya fajar shodiq wa awal waktu subhi dan adapun permulaan waktu sholat subuh tulu'ul fajri shodiq terbitnya fajar shodiq wa akhiruhu dan akhirnya tulu'us syamsi terbitnya matahari. Al asfaku adapun mega salah satu ada tiga. Ahmaru yang pertama mega merah, wa asfaru dan mega kuning, wa abyadu dan mega putih. Wal ahmaru maghribun yaitu adapun mega merah maghribun yaitu di waktu sholat maghrib wal asfaru dan adapun mega kuning wal abyadu dan mega putih isya'un yaitu di waktu isya. Wayun dabu disunnahkan dan disunnahkan takhiru sholatil isya mengakhirkan sholat isya ila ayyaghiba sampai hilangnya asyafaqul asfaru wal abyadu mega kuning dan mega putih. Pak Nara, saya mau lihat dulu, Bu. Baik, Terima terima kasih kasih. obrolannya. Yang kali 45 berapa? Ininya sini. 45.000 kali 3. Nah, oke, sip. 103. Jadi keingetan 135 tambah yang tadi berapa? 600. Ini tehnya 530. Ayu ya, tehnya Ayu punten. Baik, terima kasih tehnya Ayu. Bapak Ibu sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Musonib Syekh Salim bin Sume dalam pasal ini menjelaskan kepada kita semuanya terkait waktu-waktu sholat fardu. Kalau seandainya kita melihat penjelasan sebelumnya di dalam syarat sahnya sholat itu ada di antaranya adalah dukhulul waktu, sudah masuk waktu sholat. Nah, adapun sedikit mereview bahwa masuk waktu sholat itu para ulama mengisyaratkan ada dua. Yang pertama, yang disebut dengan masuk waktu sholat adanya dugaan, dan yang kedua hakikatnya memang masuk waktu sholat tersebut. Kalau tidak ada dua ini atau hanya satu saja, maka itu menyebabkan tidak sahnya seseorang dalam melaksanakan ibadah sholat. Kenapa? Karena syarat untuk terpenuhinya masuk waktu sholat ini tidak terpenuhi. Contoh misalkan Bapak Ibu sekalian, ada orang yang iseng memutar ada orang yang iseng melambatkan jam dinding. Ketika kemudian dibangunkan temannya melihat ke jam, oh mohon maaf, bukan melambatkan, mempercepat jam dinding begitu ya, yang harusnya misalkan baru jam 11, ini sudah dicepetin menjadi jam 12.
Kemudian setelah ngeisengin merubah waktu jam dinding tersebut, temannya dibangunin. Pak Asep, bangun, tuh udah jam 12, sholat duhur, gitu ya. Nah, bangun tuh, Pak Asep tuh. Ternyata pas melihat bener, oh iya bener, udah jam 12. Ada dugaan bahwa memang sudah masuk waktu sholat duhur. Nah, sholat aja. Pas sholat ternyata temennya tadi yang ngisengin ketawa-ketawa. Kenapa ketawa? Padahal mah belum masuk waktu sholat, saya yang memutar jamnya lebih cepat. Sekarang baru jam 11. Satu ada dugaan, yang kedua, yang kedua, hakikatnya ternyata belum masuk waktu sholat, berarti tidak sah. Itu ya, tidak sah. Yang kedua, dibangunin untuk melaksanakan sholat duhur. Nggak ada dugaan sama sekali, ngelihat jam nggak, langsung aja ke air. Sholat aja. Walaupun hakikatnya sudah masuk waktu sholat, tapi nggak ada dugaan. Nggak ada dugaan bahwa memang benar-benar sudah masuk waktu sholat. Maka ini pun sholatnya tidak sah. Maka disyaratkan terkait masuknya waktu sholat, ini ada dua syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama harus ada dugaan. Yang kedua adalah memang hakikatnya sudah masuk waktu sholat. Nah, supaya kemudian kita meyakinkan bahwasannya memang benar-benar kita sudah masuk waktu sholat, maka para ulama menjelaskan terkait waktu-waktu sholat fardu kepada kita semuanya. Sehingga kemudian kita meyakini bahwasannya memang sudah masuknya ke dalam waktu sholat fardu, manakala kita akan melaksanakan sholat. Adapun waktu sholat itu ada 5. Yang pertama, waktu sholat duhur permulaannya adalah zawalus syamsi ketika eh, matahari sudah tergelincir. Kalau seandainya matahari sudah tergelincir, ya ke arah mana? Ke arah barat, maka itu menjadi permulaan waktu sholat duhur. Wa akhiruhu dan adapun akhirnya masih rudilisai mislahu. Kalau seandainya bayangan satu benda itu sama dengan benda tersebut. Kalau misalkan panjangnya satu benda itu 1 sentimeter, berarti bayangannya pun harus sama 1 sentimeter. Jadi kalau antara bayangan dengan benda aslinya sama, maka itu adalah akhir waktu sholat duhur. Goiro dilil istiwa selain daripada bayangan istiwa. Jadi bayangan istiwa tuh kalau misalkan Bapak Ibu sekalian di jam 12 matahari berada di tengah-tengah kita. Nah bayangan yang persis di bawah kita itu adalah yang dimaksud dilul istiwa. Jadi selain daripada bayangan itu. Wa awwalu waktil asri dan adapun waktu sholat asar. Yang kedua, idza sara dilukuli syai'in mislahu wa zada qalilan. Kalau seandainya bayangan benda tersebut sama, kemudian tambah sedikit. Kalau tadi 1 senti, ini ditambah berarti 1,1 misalkan. Ada bayangannya yang melebihi daripada benda aslinya. Maka itu sudah masuk kepada permulaan waktu sholat asar. Wa akhiruhu dan adapun akhirnya sholat asar itu adalah guru syamsi manakala terbenamnya matahari. Nah, adapun terbenamnya matahari itu bukan yang dimaksud bukan kita tidak melihat matahari lagi, bukan. Karena bisa saja kalau kita tidak melihat matahari, mungkin terhalang pohon, mungkin terhalang bukit, mungkin terhalang gunung, sehingga biasanya terbenamnya matahari itu bisa kita saksikan di kalau misalkan ini tidak ada penghalang sama sekali. Nah, yang kondisinya dataran begitu ya, seperti kalau misalkan di laut itu bisa kelihatan memang benar-benar matahari itu sudah terbenam. Nah, yang dimaksud guru Syamsi adalah seperti itu, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Selanjutnya adalah awal waktu sholat maghrib ketika terbenamnya matahari itu sudah menjadi permulaan waktu sholat maghrib. Wa akhiruhu dan akhirnya adalah guru syafaqil ahmari ketika mega merah itu sudah terbenam, itu sudah hilang. Nah, biasanya
ketika kemudian matahari sudah terbenam, itu masih muncul cahaya-cahaya kemerahan, Bapak Ibu sekalian. Nah, kala kemudian mega merah itu sudah hilang, itu menunjukkan bahwa sholat maghrib sudah selesai. Itu akhirnya sholat maghrib. Dan yang keempat, wa awalu waktil isya, permulaannya waktu sholat isya, gurubus syafaqil ahmari, yaitu ketika terbenamnya mega merahnya sudah hilang, gitu ya. Dan akhirnya adalah tulu'il fajri sodik, ketika ketika fajar sodik sudah terbit, fajar sodik sudah muncul. Nah, kita ketahui juga untuk terkait fajar sodik, fajar ini ada dua. Ada fajar sodik, ada fajar kadhib. Biasanya sebelum fajar sodik itu didahului dengan fajar kadhib. Dan kalau sebagian para ulama menjelaskan hmm, munculnya fajar kadhib itu tidak lama, Bapak Ibu sekalian, dan biasanya waktunya 30 menit sebelum datangnya fajar sodik. Makanya Makanya disebut dengan Fajar Sodik, Fajar Kadib, menandakan bahwasannya memang belum masuk ke dalam waktu sholat maghrib nantinya. Karena akhir daripada sholat isya dan munculnya awal daripada waktu sholat subuh itu manakala munculnya Fajar Sodik. Wa awalu waktu subhi, dan adapun permulaan waktu subuh, Tulu'ul fajri sodiki, yaitu munculnya fajar sodik, wa akhiruhu, dan akhirnya tulu'us syamsi adalah terbitnya matahari. Itu akhir daripada waktu sholat subuh. Hanya saja Bapak Ibu sekalian, yang menjadi perhatian untuk kita semuanya, dari waktu-waktu yang sudah ditentukan dalam fikih, itu para ulama sudah menjelaskan di antara semua 5 waktu ini juga terbagi ke dalam beberapa waktu. Ada yang disebut dengan waktu fadilah, ada yang disebut dengan waktu ikhtiar, ada yang disebut dengan waktu jawaz, ada juga yang disebut dengan waktu tahrim. Waktu fadilah itu kalau seandainya dilakukan di awal-awal waktu itu namanya waktu fadilah. Artinya apa? Artinya kalau seandainya kita melaksanakan di awal waktu, maka kita akan mendapatkan keutamaan sholat di awal waktu. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di antaranya adalah sholat di awal waktu. Nah, itu yang dimaksud adalah waktu fadilah. Adapun waktu ikhtiari itu adalah waktu yang dipilih Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan di sholat isya sebagai contoh, waktu yang disebut dengan ikhtiari itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, Bapak Ibu sekalian, ada dua pendapat yang masyhur. Yang pertama adalah ila thuluthil laili, yang kedua adalah ila nisfil laili. Itu hanya sampai kepada 1/3 malam, dan pendapat yang kedua adalah pada pertengahan malam. Itu yang dipilih dalam eh, pelaksanaan waktu sholat isya. Adapun waktu jawaz, itu masih diperbolehkan seseorang melaksanakan ibadah sholat, sah sholatnya dan tidak berdosa, manakala dia sholat sebelum masuk kepada eh, sebelum munculnya fajar sodik. Jadi ada waktu untuk pelaksanaan ibadah sholat, dia cukup sebelum masuk kepada waktu sholat subuh, maka itu adalah di waktu jawaz, boleh dia melakukannya. Tapi kalau seandainya memang ada seseorang yang memang sengaja mengakhirkan sholat isya, engkewe diakhirkan, nanti aja diakhirkan sekalian misalkan sholat subuh, gitu ya, sampai kemudian mepet-mepet waktu sholat subuh, barang misalkan 15:10 sampai 5 menit sebelum adzan subuh, maka nanti di, dihukumi oleh para ulama itu masuk kepada waktu jawaz yang dimakruhkan Bapak Ibu sekalian, walaupun sah begitu ya.
Nah, itu di antara waktu-waktu yang sudah dijelaskan oleh para ulama, waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz, kemudian waktu tahrim. Waktu tahrim itu baru juga takbiratul ihram. Jadi kita tidak sempat melaksanakan sholat dengan sempurna, sudah masuk kepada waktu sholat selanjutnya. Nah, itu disebut dengan waktu tahrim. Artinya apa? Artinya berdosa kita karena sudah melalaikan. Tapi apakah kemudian dibatalkan atau tidak? Enggak, dilanjutkan saja sholatnya sampai kemudian selesai. Begitu Bapak Ibu sekalian, itu terkait waktu-waktu sholat fardu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Izin Ustaz. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz terkait dengan sholat Isya. Itu kan ada beberapa hadis memang di sana yang mengatakan di antaranya bahwa sholat Isya itu sampai dengan sepertiga malam gitu ya. Nah, ini ada hadis yang keluarnya dari hadis riwayat dari Muttafaq alaih dan juga dari hadis Muslim dan Nasa'i bahwa Rasulullah SAW menunda sholat Isya sampai dengan tengah malam. Kemudian barulah beliau sholat. Itu hadisnya muttafaq alaih. Yang kedua, dari Ibnu Umar bahwa menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, waktu sholat Isya hingga tengah malam. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Nah, dengan terkait dengan tadi sampai dengan waktu Fajar Sodik, itu berarti kan sepertiga malam gitu kan. Itu kalau misalkan melihat daripada kekuatan hadisnya gitu ya. Karena kalau misalkan dengan sepertiga malam itu kalau tidak salah itu kan dari hadis riwayat Ahmad gitu yang dikeluarkannya. Kalau melihatkan dari seperti itu kekuatan kekuatan apa ya? Kekuatan hadisnya tersebut apakah sampai dengan tengah malam atau sampai dengan sepertiga malam atau yang disebut dengan maksud waktu masuknya subuh atau fajar shodiq. Itu aja Ustaz, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Sep, sebagaimana tadi disampaikan, begitu ya penjelasannya dari Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Al-Muhadzab. Di sana disampaikan bahwasanya termasuk ke dalam waktu ikhtiar itu ada dua pendapat yang masyhur. Itu juga berangkat dari dua hadis yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama adalah ila thuluthil laili, yaitu sampai kepada 1/3 malam. Dan yang kedua adalah ila nisfil laili, sampai pertengahan. Itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun kalau melihat dari kitab Al-Majmu' Al-Muhadzab, bahwa Imam Nawawi lebih cenderung, bahkan para ulama juga eh, apa bahkan para ulama itu memegang kepada di antara dua pendapat ini kepada ila thuluthil laili, itu yang saya pahami Pak Asep. Pertiganya. Mohon. Tapi itu juga adalah termasuk kepada waktu ikhtiar, waktu yang dipilih. Artinya bahwa bukan berarti sholat isya itu hanya sampai di 1/3 malam, hanya sampai di pertengahan malam saja, bukan. Walaupun kita tahu ya di beberapa YouTube disampaikan bahwasanya ada Ustadz bahwa akhir daripada batas waktu sholat isya itu adalah di ilanis pilaili, pada pertengahan malam, begitu. Nah, itu sebetulnya kalau kita melihat penjelasan para ulama termasuk ulama madhab Syafi'iyah, itu adalah termasuk waktu ikhtiari, waktu yang dipilih. Begitu. Jadi kalau misalkan mau milih, yaitu sampai pada pertengahan malam atau sampai pada 1/3 malamnya saja. Tapi ada juga selain daripada waktu ikhtiari itu adalah waktu jawaz. Artinya masih boleh. Kalau misalkan seseorang ketiduran, kemudian bangun ternyata bangunnya tuh jam setengah 4. Masih kurang lebih ada setengah jam 30 menitan lagi gitu ya. Belum masuk kepada waktu sholat subuh. Maka sholat subuhnya sah dilakukan. Apakah berdosa atau tidak? Tidak berdosa. Karena pada akhir daripada sholat isya itu adalah sampai kepada waktu sholat sampai masuknya waktu Pertiga. subuh begitu. Wallahu a'lam bishawab. Terus Ustaz, punten nih, ada yang ini kan ada hadis juga di sana dikatakan bahwa seandainya aku tidak memberatkan
untukmu, untuk umatku katanya gitu kan. Aku perintahkan mereka untuk mengakhirkan atau menunda sholat isya hingga sepertiga malam atau setengahnya. Nah ini kan boleh dibilang sebagai suatu perintah gitu. Apakah itu merupakan satu keutamaan atau lebih utama tetap mengutamakan di waktu sholat, waktu waktu awal gitu. Baik, Dengan tadi. ya itu sebetulnya kondisi yang terjadi kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Oh, Khattab itu setahu saya begitu ya, beliau selalu mengakhirkan sholat Isya itu karena memang nanti akan dibarengi dengan sholat tahajud gitu ya. Karena sholat tahajud beliau itu dilaksanakan termasuk sholat Isya itu setelah bangun dari tidurnya itu Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya oleh Rasulullah Sayyidina Umar bin Khattab disebut dengan suja. Suja itu wanian gitu ya. Wanian atau Sayyidina Umar bin Khattab begitu. memastikan Eh, bahwa dia akan bangun gitu ya. Betul, dia bangun. Nah, biasanya Bapak Ibu sekalian coba kalau kita belum sholat Isya, nanti biasanya mau tidak mau tidurnya tidak tenang karena nanti itu akan bangun. Kenapa akan bangun? Karena tadi aduh belum sholat Isya gitu ya. Nah, nanti biasanya sholat tahajudnya terlaksana. Tapi kalau seandainya sholat isanya sudah di awal waktu dan yang belum terbiasa sholat tahajud, dah saya bangun nanti gitu Pak Sep gitu ya. Makanya tadi bagi yang memang sudah terbiasa begitu, seperti halnya kondisi Sayyidina Umar bin Khattab setahu saya, ya mangga silakan diperbolehkan. Hanya saja awas hati-hati dengan bisikan-bisikan setan ah nanti aja sekalian sholat tahajud begitu ya, tetap lebih mengutamakan para ulama kepada sholat di awal waktu. Kenapa? Karena dengan berbagai macam maslahat, kebaikan yang akan didapatkan selain daripada di awal waktu sholat isya itu, nanti sholat tahajudnya akan lebih banyak. Beda dengan kalau sholat isyanya diakhirkan. Mepet. Sholat isyanya sudah 4, udah capek ah cukupnya sholat tahajud nanti 2 rakaat gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak Sep. Ij- Sama. Ustaz mau tanya boleh? Izin Ustadz Enggak, Hendra. Ibu Mangga. Ya, senada dengan Ustadz Asep, Pak. Ustadz Hendra tentang tadi ya waktu yang kedua yaitu waktu yang dipilih atau waktu ikhtiari pernah menyimak ini lupa-lupa ingat ya mohon dikoreksi teman-teman ya. Itu di MQ pagi bahwa batasan waktu Isya itu seperti masuknya waktu sholat duhur. Jadi kalau misalnya sekarang jam 11.40 sudah sholat duhur, berarti batas waktu Isyanya adalah 23.40. Nah itu mohon mohon penjelasannya ya, karena kalau tadi di waktu yang ikhtiar itu kan hanya batasnya sampai sepertiga malam ya Ustadz ya, dan pertengahan malam. Apakah itu masuk di pertengahan malam seperti itu? Hatur nuhun. Baik. Eh, Kembali lagi tadi Ibu eh, dengan eh, pemahaman yang saya pahami bahwa ada 2 pendapat yang masyhur dari Imam Nawawi bahwa yang dimaksud dengan waktu ikhtiar itu ya tadi 2 pendapat yang masyhur itu digunakan ila sulusil lail dan ila nisfil lail. Nah mungkin wallahu alam saya belum pernah mendengar bahwa waktu ikhtiari sholat isya itu disamakan seperti halnya waktu sholat duhur. Mungkin lebih kepada ilanis fil laili begitu ya Ibu. Tapi izin nanti saya coba buka-buka lagi dari berbagai macam referensi. Yang jelas Bapak Ibu sekalian bahwa waktu-waktu yang tadi sudah disampaikan, waktu jawaz, waktu ikhtiari, waktu eh, yang utama itu semuanya terdapat pembahasan ini dalam kitab Warokot, dalam kitab usul fikih itu disampaikan. Begitu ya sehingga jangan sampai kemudian kita menganggap bahwa ketika seseorang melaksanakan sholat di jam 2 misalkan di waktu sholat isya atau sholat duhur sholatnya dilaksanakan di jam 2 itu dia tidak sholat pada waktunya tidak karena sebagaimana yang sudah kita pahami bahwa ada batasan waktu sholat baik itu duhur, asar, maghrib, isya kalau seandainya yang tadi sudah ditentukan misalkan duhur itu misalkan sampai jam 3 maka setengah 3 itu dimaksud para ulama adalah itu sholat masih pada waktunya
gitu ya. Cuman nanti ada yang makruh kalau seandainya memang sampai di akhir-akhir kan. Wallahu alam, Ibu, nanti saya coba cari kembali terkait yang disamakan seperti halnya waktu sholat duhur, saya belum menemukan. Apunten. Siap Ustadz, tur nuhun. Mangga, siapa tadi teh? Bu Bu Yanti. Ya, Ustaz, punten bade itu maros. Upami misalkan kita kurang teh, urang. Misalkan kita teh ada di suatu tempat, ini mah di suatu tempat, eh, lalu hujan teh ngecerak, misalkan Ustaz ya, hujan ngecerak, terusan untuk menentukan di waktu-waktu yang tadi itu harus seperti apa ketika misalkan kita nggak ada di kampung sekali dia nggak ada jam ada nggak ada apa gitu atau kita lagi camping kemana ke apa ke gunung terus hujan terus nah ketika kita mau menentukan waktu antara sholat maghrib sholat isya itu kan kalau hujan nggak kelihatan si mega merahnya itu nah itu harus seperti apa Pak Ustadz mohon penjelasan nuhun. Upami Bu Yanti campingna nyalira ke gunung atau napi aya nu ngabing-bing. Janten Bapak Ibu sekalian, memang fikih itu dalil dhani dilalah dhani yang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat termasuk ngawang-ngawang itu ya fikih itu seperti itu. Gitu ya. Dulu ada pertanyaan dari santri, gimana Ustadz kalau seandainya mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, ini dari santri, gimana Ustadz kalau kemaluan itu adanya di sini, di wajah gitu ya. Nah, terus harus bagi itu sampai ke arah sana tuh. Wah, luar biasa berpikir. Tapi dah memang tetap harus dijawab. Nah, termasuk tadi apa yang disampaikan oleh Bu Yanti. Teu aya jam, nuju hujan, poek, misalkan nyalira oge, gitu ya Bu Yanti ya? Halo? Nuhun ya Terus radas kalau seperti Ustadz. apa? Ah, itu mah ijtihadnya Bu Yanti saja. Kalau misalkan memang sendirian, nggak ada orang begitu ya. Kecuali kalau misalkan memang ada orang, maka ibu bisa tanya dulu ke orang yang ada di kampung tersebut. Kalau misalkan memang dibersamai dengan yang lainnya. Tapi kalau misalkan memang nggak ada sama sekali untuk menunjukkan, bahkan langit teka tingali gitu ya, sampai antara satu dan yang lainnya pun antara pohon dengan pohon yang lain juga teka tingali oge sama sekali. Bapak Ibu, ini pernah terjadi kepada Rasulullah ketika kemudian memasuki hutan dengan para sahabat sholat subuh gitu ya, sholatnya subuh gitu ya. Pada saat kemudian matahari sudah terbit, ternyata sholat subuh yang dilakukan oleh Rasulullah dengan para sahabat itu kiblatnya berhadap-hadapan. Rasulullah menghadap ke para sahabat menghadap ke Rasulullah karena saking tidak melihatnya. Itu sempat terjadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan memang tidak ada sama sekali media atau misalkan yang bisa menunjukkan bahwa duh ini teh jam berapa dan lain sebagainya apakah sudah itu tinggal ijtihad saja begitu ya. Ijtihad kita eh, yakinnya apakah memang sudah masuk atau tidak. Ah ini sudah masuk dar melaksanakan ibadah sholat. Begitu Bapak Ibu sekalian. Begitu Bapak Ibu karena waktunya sudah menunjukkan pukul 16 sampai dengan 16.47. Mohon maaf jika melebihi daripada waktu yang sudah ditentukan, walaupun sederhana, tapi insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Kalau seandainya ada kekeliruan, mudah-mudahan Allah ampuni. Allah berikan kepada kita ilmu yang menunjukkan kepada kita semuanya untuk bisa terus memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Itu saja barangkali Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Mohon maaf. eh, dari berbagai macam kesalahannya. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Hatur Tur nuhun nuhun pisan Pak Ustadz Hendra. Ustadz. Nuhun Ustaz Hendra. Bapak Ibu.